Oh, kamu dicagur? Serius? Aku baru tahu. Teman macam apa aku ya? Oh gitu, karena kamu tua banget udah ya. Karena mau ngangkat Hot FM-nya. Oh, kirain karena usia. Iya. Tapi aku pikir begitu aku tanya ke istri aku boleh nikah lagi? Oh, kamu serius mau nikah lagi? Yeay, kembali lagi di Dunia Kalina Oktarani bersama sahabat aku yang satu ini. Ya ampun, aduh, Dut. Makasih loh, Dut. Akhirnya. Ya, aku udah datang ke tempat kamu ya. Datang ke rumah aku, saking tahu nggak? Saking aku ngefans sama kamu. Foto kamu aja aku pajang loh. Iya loh. Luar Jadi, kamu bisa punya foto aku dari mana nih? Wah, gila, kemarin tuh aku dapat dari pasar Gembrong apa? Itu. Tempat mainan bocah-bocah. Aku minjam, sebenarnya aku minjam studio bedu. Tempat beli mandi bola. Sebenarnya aku tuh minjem studio bedu di sini. Ya ampun, makasih banget udah luangin waktunya. Studio juga udah bagus banget loh. Aku suka banget sama ininya tuh. Konsepnya. Konsepnya semuanya. Ini konsepnya industrial. Industrial. Karena kita kan juga ada di industri, ada sebuah industri kan. Iya, industri Jadi? entertain. Tapi gimana kabarnya? Alhamdulillah Kalina baik-baik aja, ya masih Begini-gini aja. enggak sih, kayak gini aja. Lagi Alhamdulillah simpel aja. apa yang sudah didapatkan kita syukurin. Alhamdulillah. Aku tuh kenal sama Bedu tuh udah lama banget, guys. Jujur ya. Jadi sebenarnya apa yang aku pengen tanya sama dia, aku tuh bingung. Tapi sekarang nih, ibaratnya mengulik seorang Bedu yang aku udah kenal. Kita kenal udah berapa lama sih, Dut? Ya dari jam 2000 Belasan tahun ada. 2009. Lama banget ya pokoknya. Iya 2007. Ya, 2008. Ketahuan banget. Ya karena aku sama lihat dari pertama kali lihat BMW kamu yang warna putih itu kan. Yang aku bawain. Ini kenal sama dia tuh udah lama banget. Terus dia Aku ingat, aku tanya ini BMW kapan baru ya? Iya baru. Oh ya tahun 2009 aku ingat banget waktu itu. 2009 berarti waktu, oh iya 2009. BMW putih kan 2009 kan? Hitam dari aku ganti putih, Iya, aku stikerin bener. putih gitu. Nah aku kenal dia udah lama banget dari yang maksud kita dari benar-benar dari nol banget dan sekarang alhamdulillah. Aku pengen tahu dong namanya seorang Bedu mengawali karirnya tuh waktu itu sebagai apa sih kamu? Sebagai apa? Komedian kah atau apa? Sebagai seorang mahasiswa Hah? yang punya grup lawak bernama Cagur, kemudian Oh, kamu dicagur? Serius? Aku baru tahu. Teman macam apa aku ya? Enggak sih, enggak aku. Terus. pura-pura lu. Biar kesana kaget gitu ya. Terus? Iya, sama Cagur, kemudian di Kotak TV, sukses program Cagurnya, nama programnya Chatting, Canda Itu Penting. Ya udah 1-2 tahun berjalan, aku keluar dari Cagur, udah. Aku solo karir sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus mulai kayak kamu tuh sebagai penyiar TV, penyiar radio. Nah itu setelah aku keluar dari Cagur justru, kan biasanya orang banyak kan rata-rata ya, dia berangkat dari penyiar radio, kemudian menjadi presenter di TV. Ini kebalikan. Nah aku di TV dulu tuh sebagai komedian, kemudian aku jadi penyiar radio. Pertama kali aku siaran di radio itu, nama radionya S Radio tahun 2003. Serius, Dut? 2003, iya. Jujur loh, aku malah baru taunya, aku pikir kamu tuh sebagai penyiar radio baru berapa tahun belakangan loh. Aku di 2003 di S Radio. Radionya CNS tuh sama Gugun Gondrong, sama Meli Zamri waktu itu siaran barengnya. S Radio itu Jakarta Infotainment Station. Oke. Jadi radio yang menyiarkan berita-berita artis pada saat itu. Oke. Kemudian 2004 diajak gabung sama Rico Ceper di Mustang. Waktu itu Mustang kantornya masih di Wisma Nusantara. Lantai 25. Dari lantai 25 Wisma Nusantara Mustang Double It The Rhythm of the City. Wah. Itu dulu openingnya. Oh ternyata. Bergabung sama Bedu dari Rico Ceper di Spada, setiap pagi bercanda. Itu angkatannya sama Daging dan Desta. Oh. Prambors. Iya. Tapi beneran, aku pikir kamu tuh kayak sekarang kan, kamu sekarang siaran di radio mana? Sekarang siaran dari Mustang kan grup Ramako. Ramako Group dibeli sama Mari, Mahaka Radio Integra. Penyebar terakhir set menjadi satu perusahaan, company. Karena Mustang mau berubah menjadi anak muda banget, akhirnya aku ditaruh di Hot FM Radio Dangdut. Oh gitu, karena kamu tua banget udah ya. Karena mau ngangkat Hot FM-nya. Oh kirain karena usia. Iya. Ya karena usia juga ya, karena udah gak muda lagi. Udah nggak udah sadar diri ya, Iya, Dut ya. benar. Tapi kenapa kalau misalkan emang udah tahu tua, kenapa poni sekarang?
Ini Konsepnya apa sih? konsepnya adalah untuk mensiasati usia. Ketika ruangan sempit, kita siasati dengan banyak cermin tarik di ruangan tersebut agar ruangan itu terlihat luas. Nah, ini justru aku mensiasati untuk menutupi keluasan yang ada dalam diri aku. Tuh. Intinya botak udah. Iya, intinya menutupi area yang luas ini ditutupi dengan poni. Oh gitu. Oh sekarang emang aku lihat ya beberapa cowok-cowok zaman sekarang tuh banyak yang berponen kan ternyata itu ya. Itu, karena kalau kita terus-terusan nyisir ke belakang, lama-lama rambut kita lama-lama akan botak. Abis gitu. Nah, kalau nyisir ke depan juga lama-lama yang belakang tarik ke depan, botak di belakang. Masalahnya udah sekarang kalau yang itu udah tua aja lah. Karena satu-satunya penyakit yang nggak ada obatnya adalah tua. Iya benar-benar. Tapi jujur ya, aku tuh berteman sama kamu tuh, aku melihat kamu tuh kayak kamu itu sebagai kepala keluarga itu luar biasa loh. Menurut aku ya. Bagaimana kamu bisa tahu kan kamu ada di luar, nggak ada di dalam. Iya, tapi kan sebagai ini penilaian aku sebagai sahabat, menilai kamu tuh benar-benar kayak bertanggung jawab penuh sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah. Mungkin ya, ini balik lagi aku bercermin ke diri aku ya. Kayak misalkan aku melihat, oh ada orang yang banyak bicara, banyak janji, banyak ini, tapi ternyata enggak. Tapi kalau kamu, jujur ya Dut ya, aku ngeliat, gila ya seorang bedu yang kamu kan selalu bilang, kamu selalu merendah, aku padahal cuma begini aja loh Kak, aku gini. Tapi kamu konsisten bisa menjaga rumah tangga. Kalau kamu tuh resep... Pernikahan itu kan amanah ya, Kalina ya. Walaupun dalam perjalanannya ada... usah sedih apa, Dut? Oh, enggak. Walaupun dalam perjalanan... Enggak usah sedih. Oh iya, walaupun dalam perjalanannya banyak kerikil-kerikil, ujian-ujian, hambatan-hambatan yang kadang-kadang membuat kita tuh juga jenuh, membuat kita tuh kayak hampir menyerah. Tapi ketika kita balikin lagi, ya Allah, gue ini siapa sih? Gue bersyukur dikasih pasangan, sementara orang pengen punya pasangan, gue dikasih pasangan ngeluh. Sementara orang pengen punya anak, gue dikasih anak ngeluh. Kan nggak pantas, malu kita. Malu itu adalah sebagian daripada iman ya kan. Malu kita kepada Allah. Allah udah kasih semuanya kepada kita, kemudian kita ngeluh, nggak bersyukur, mau sampai kapan? Nah, ya? kalau kita nggak punya malu sama Allah ya kita pasti akan ngeluh. Tapi karena gue malu sama Allah, ya Allah, Engkau udah kasihkan rezeki, udah dikasihkan semuanya, gue udah bisa bayar utang, bisa beli ini beli itu gitu. Tapi kok gue masih ngeluh aja? Kayaknya gue nggak tahu diri banget ya. Gue nggak punya rasa malu tuh namanya tuh. Akhirnya gue jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur, dan alhamdulillah rasa syukur inilah yang membuat itu semua jadi berkah, dan itu akan terus bertambah. Kamu merasa nggak sih apa yang kamu butuhkan dalam hidup kamu saat ini sudah terpenuhi semuanya? Kita ngomong bukan apa yang kamu mau ya, karena kalau mau pasti kan, gue maunya ini, maunya rumah yang di sini, maunya itu, segala mobil yang begini. Nah, kalau yang kamu butuh aja itu sudah terpenuhi belum? Aku sih terpenuhi adalah ketika aku bisa melunasi semua hutang-hutang aku, karena kan semuanya konsepnya masih cicilan ya kan. Karena aku memang ya contoh rumah lah, ya kan, ya alhamdulillah itu sebenarnya juga bisa aku lunaskan, tapi ya udahlah biarin, bisa kita pakai buat kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu kan. Tapi aku lihat rumah kamu kemarin kamu lagi bangun lagi loh, Dut. Renovasi doang. Oh, renovasi aja. Renovasi. Oh, pikir lagi mau dibesarin, enggak? Iya, nanti itu ada rencana lagi memang bakal ditambah. Karena kan memang konsep rumahku kan rumah tumbuh. Kita lebih banyak kosong tanahnya, ya kalau nanti ada rezeki kita bisa perlebar karena anak nambah, ya butuh kamar lagi ditambahin lagi, gitu. Jadi aku konsepnya seperti itu. Bagus dong, daripada misalkan nggak punya tapi memaksakan sesuatu ya gitu. Awalnya aku pengen seperti itu loh. Serius? Pengen terlihat mewah gitu kan. Kita ngontongin aja nih rumah nih setahun 250 juta nih, gede nih, kita kelihatannya akan gimana gitu. Tapi ngapain ya? 250 juta buang cuma setahun. Iya, rumahnya emang besar. Aku di daerah Pancoran, atau aku sempat Pejaten. Itu tahun berapa, Dut? Tahun 2000 abis nikah gitu kan. Tapi enggak lah. Aku kan lebih memilih kontrak yang rumahnya setahun cuma 25 juta. Itu ada masuk ke dalam gang-gang kecil, tapi mobil masuk gitu kan. Tapi di perkampungan, buat aku memang ini kemampuan kita. Ada rezeki, alhamdulillah sudah bisa beli rumah di klaster ya, seperti yang sekarang gitu kan. Ya itu proses. Aku kemana-mana masih naik motor, orang udah kenal bedu, nggak ada masalah. Yang penting aku nikmatin aja proses ini. Sampai akhirnya ya
bisa punya kendaraan yang kita mau gitu, misalnya mau beli kendaraan yang apa juga kita mau, kita bisa beli gitu. Tapi justru ya di saat kita melalui proses-proses itu yang benar-benar proses yang kita lalui susahnya, justru saat kita memiliki itu kita lebih menghargai karena apa yang kita miliki saat ini kan kita jadi lebih menjaga gitu loh, gitu. Jangan cuma pas udah gampang padahal semuanya itu hanya ya ampun, ngapain sih kita mencari apa yang kita mau bukan yang kita butuh, ya nggak sih? Benar. Kalau yang penting selama apa yang kita jadi kita kan harus memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan, ya kan. Kalau keinginan kan kalau nggak kecapai kita nggak akan mati, tapi kalau kebutuhan kan kalau ini urgent, sesuatu yang mendesak yang memang harus kita dapetin gitu loh. Oke, aku mau kasih 2 pertanyaan terakhir. Kalau orang-orang kan 1 pertanyaan, kalau aku 2. Apa sih goals yang belum seorang Bedu dapatkan dalam hidup? Sempat aku kepikiran pengen nikah lagi ya. Padahal pertanyaan terakhirnya tentang masalah itu. Iya itu. Sempat, tapi aku pikir begitu aku tanya ke istri aku boleh nikah lagi? Oh kamu serius mau nikah lagi? Ya udah, ceraiin aku aja dulu. Aku langsung nggak tega dong. Masa gue jadi pengen kawin lagi, gue harus ceraiin, kan gue nggak seperti itu. Gue maunya tuh akur, yang 1 yang 2 gitu. Padahal pertanyaan terakhirnya nih guys ya. Nah itu aja 1. Maksudnya gue mau itu gitu kan. Tapi udahlah akhirnya nggak lah. Aku cuma ya udah itu kan keinginan. Kalau aku pun nggak nikah lagi juga karena aku nggak mati. Artinya bukan sesuatu yang mendesak juga. Tapi beneran? Gue pernah ngomong gitu ke istri gue. Kamu pernah ngomong kayak gitu? Tentang benda kayak gitu? Iya. Ceraiin, ya udah. Kamu bilang sama papa mama aku, ceraiin aku, baru kamu boleh nikah lagi. Oh, udah. Padahal kan memang dalam agama laki-laki tuh nikah boleh tanpa izin istri yang pertama. Tapi dalam undang-undang harus izin dong, Dut. Dalam undang-undang perkawinan harus ada izin tertulis dari istri yang pertama. Itu undang-undang pernikahan, tapi dalam agama tidak perlu izin. Tapi undang-undang pernikahan mengharuskan tapi kita. Kan kalau menikahi orang-orang yang perempuan yang tidak mampu atau janda-janda tidak mampu, kalau kamu beda, kamu kan kalau sekarang pasti karena nafsu, Dut. Enggak, aku bukan nafsu. Aku nikahin memang cari yang cantik tetap, ya kan. Loh, kan? Kan bukan nafsu. Tapi itu kan apa ya? Kalau kita menikah sesuatu, kan di Al-Quran boleh nikahilah wanita-wanita yang mana yang kamu sukai. Boleh, yang kita sukai. Bukan yang kita nggak sukain, yang kita sukai. nah, nih kayak gini nih, laki-laki kayak gini nih. Tapi kan jujur ya, kalau pas istri kamu tuh tidak memperbolehkan, kamu akan tetap diam-diam nggak? Enggak. Aku akan tetap berusaha untuk dapatkan izin. Kalau nggak dapatin izin dan dia nggak mau di madu, ya udah, aku syukuri aja apa yang aku dapetin. Nah, intinya bersyukur kan. Nah, bersyukur. Sekarang 1 pertanyaan terakhir. Apa sih arti keluarga buat seorang Bedu? Keluarga adalah itu tanggung jawab. Kita diberikan keluarga karena laki-laki itu menjadi pemimpin buat wanita dan juga keluarganya. Di Al-Quran juga dikatakan bahwa kita sebagai laki-laki harus membawa keluarga kita terbebas dari namanya api neraka. Bagaimana kita mengajarkan istri menjadi istri yang baik, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, istri juga seperti apa. Jadi kalau laki-laki cerewet sama istrinya tentang penampilannya, tentang cara, tentang bagaimana dia beramalah, berhubungan dengan orang lain, itu demi menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Punya istri hobi gosip, tegur, jangan suka gosip, ngomongin orang, dosa, neraka. Kita patut. Terus anak kita juga jangan sampai terjebak dalam kehidupan yang nanti bisa kalau udah dewasa membawa dia ke api neraka. Itu dalam konsep agama yang ajarkan kepada kita, pada seorang laki-laki itu. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan keluarganya. Itulah, keluarga adalah yang harus gue selamatkan, yang harus gue bahagiakan dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan ya guys, bukan cuma sekedar omongan doang tapi akhirnya menyakiti. Karena yang udah-udah ya laki-laki biasanya ya, akan begini, akan begitu, akan begini, tapi akhirnya di belakang ternyata. Alhamdulillah pernikahan aku berjalan 12 tahun. Tapi jujur ya, maksudnya nih ini bukan pertanyaan, cuma pernyataan aku aja. Karena aku melihat kamu mau bagaimanapun orang ngomongin kamu segala macam, kelebihan dan kekurangan kamu, tapi kamu untuk sebagai kepala keluarga dan seorang ayah, kamu tuh luar biasa. Ini balik lagi menurut aku ya sebagai teman gitu. Bahwa orang luar mau ngomongin kamu kayak gimana. Karena gini, aku bukan tipe orang yang menjudge kamu tuh begini, kamu gitu. Karena aku juga melihat diri aku sendiri, pernikahan aku gagal. Tapi kok aku ngeliat kayak, gila ya temen gue yang satu ini aja bisa loh mempertahankan rumah tangga. Nah balik lagi sih, kalau menurut aku lagi, rumah tangga gitu ya kayak tadi kamu bilang, sebagai imam, itu wajib untuk kasarnya tuh ngajarin istri, ya enggak?
Betul. Gitu. Jadi keluarga itu akan akan terbina dengan baik ya tergantung dari imamnya sendiri. Tapi bukan cuma diajarin ya, bukan cuma lihat mulut ya, tapi dicontoh. Cara mengajar adalah dengan cara memberikan teladan atau contoh. Nah iya. Kalau kita nggak berbuat baik juga ya istri juga capek. Lu ngomong aja lu aja kagak. Nah maka dari itu kan yang kemarin aku dapatkan tidak seperti itu. Doain aja Dut ya sebagai teman, mudah-mudahan kedepannya aku bisa mendapatkan suami yang bisa memberikan contoh dan cerminan untuk hidup aku kelak. Amin. Pokoknya aku berdoa buat Kalina juga, semoga kelak Kalina mendapatkan laki-laki yang bisa membawa Kalina ke arah yang lebih baik. Amin. Dunia, membahagiakan Kalina di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Dut. Sama-sama. Nanti jangan kapok-kapok ya. Nanti aku di sini ada dapur bucin, suatu saat aku bisa aja datang ke rumah kamu masak sama istri kamu, nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke, yaudah guys, jangan lupa ya di subscribe, like dan komen Dunia Kalina. Dah.